Shalom semuanya, Jemaat GBI Sungai Yordan yang Tuhan kasih. Sekali lagi shalom. Kita bersuka cita hari ini, amin. Karena Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita boleh berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saya undang untuk hambanya, untuk berdoa. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, semua saya undang bangkit berdiri, kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setiamu, kebaikan dan anugerahmu yang begitu nyata di dalam hidup kami. Pimpinan penyertaan Tuhan yang selalu kami lihat. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bernafas dengan bebas. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami jemaat-Mu berkumpul di tempat ini. Datang ke rumah Tuhan dengan satu tujuan, menyembah Tuhan. Meninggikan nama Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Biar ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mengurapi setiap rekan-rekan kami yang melayani pagi hari ini. Baik worship leader, para singer, pemain musik, penari tamborin, multimedia, kameramen, soundman, usher. Setiap kami yang melayani Tuhan dengan pengurapan yang khusus. Sehingga pelayanan kami menjadi berkat bagi setiap orang. Pelayanan kami menyenangkan hati Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Pimpin rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Untuk tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah menyembah Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar setiap ucapan firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah isi hati Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kami percaya ibadah pagi hari ini mengubahkan setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu yang kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap jemaat yang siap beribadah pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Dapat silakan duduk kembali. Bapak, kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan selain memuji menyembah-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami. Oh Jesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala. Katakan dengan segenap hati Bu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas? Oh,
Kami mau memuji-Mu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu, nyanyikan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Katakan, oh, oh. Thank you Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, oh Lord. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan dengan segenap hatimu, dengan abangkanku. Lambaikan tanganmu hari di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur apa kami belum, dengan abangkanku balas Allah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya kami mau menyembah-Mu Bapa. Katakan selamanya kami mau menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami mau setia. Sama-sama katakan dengan segenap hatimu, selamanya Tuhan, selamanya kami mau menyembah-Mu. Oh, selamanya. Oh, 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 selamanya, selamanya. Oh, 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 selamanya, selamanya. Oh, 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 selamanya. Oh, oh, oh. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati. Kita mau berikan yang terbaik hari ini. Tuhan selalu melihat hati setiap kita. Saat kita mau datang menyembah Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap hari Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin. Tuhan selalu ada buat kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan dengan sungguh-sungguh hari ini. Dengan apa kami balas Tuhan? Kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Mari nyatakan. Dekat segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami balas, segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Lebih dahsyat lagi katakan pada Tuhan Tuhan ini. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan.
Hanya Allah yang layak dipuji. Hanya Allah yang layak disembah. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu hari ini. Kita mau puji Dia lebih dahsyat lagi. Karena Dia Allah yang besar. Allah yang berkuasa. Allah yang punya segalanya. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, amin. Ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih lagi sembah Dia, sembah Allahmu hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Lebih dahsyat lagi, berikan pujian terbaik buat Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah yang ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Dengan senang hati katakan. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Semua masih bersuka cita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan sudah. Dan kita juga harus bangkit, amin. Kita jangan pernah menyerah pada keadaan. Karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang percaya boleh katakan yes. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau bangkit Tuhan. Kami punya Allah yang sudah bangkit Tuhan. Terima kasih Bapa. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan ya. Haleluya. Oh. Sama-sama katakan. Dalam hatimu. Allah bangkit. Haleluya. Allah bangkit. Berserukan. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Kalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya.
Suara yang terbaik buat Tuhan hari ini, amin. Di hari tempat ini. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah bangkit. Bersorak. Hey, dahsyat. Berjanjilah musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat. Katakan dengan imanmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dahsyat, yang sepakat dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita diberi kuasa, amin. Kita semua adalah umat pemenang. Siapa yang percaya bahwa kita adalah umat pemenang? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan. Kami umat pemenang Tuhan. Kami sudah diberi kuasa. Kami tidak akan takut Tuhan. Kami tidak akan khawatir. Haleluya, sama katakan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau merintah hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ya Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Katakan. Ku diberi kuasa. Amin. Raja mulia, menaklukkan musuh. Bawa kaki. Ini kami. Ku pakai kuasa. Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah sekali lagi katakan yang iman ya. Bila Allah haleluya. Sungguh besar Tuhanku. Engkau merintah hidupku. Aku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Lebih lagi berikan pujian terbaik buat Tuhan. Sungguh besar, Engkau merintah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpujilah Tuhan Yesus kita. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Thank you Jesus. We bless you Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Kami
bersyukur bahwa kami ada hari ini semua karena anugerah-Mu. Kami mau setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap percaya dan kami tidak akan pernah berhenti percaya. Kami mau tetap setia dan kami tidak akan pernah mau meninggalkan-Mu. Karena kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Kami percaya semua yang diizinkan Tuhan terjadi yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Ucapkan syukur-Mu selalu. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Dengan senap hati katakan sama-sama. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai kami menutup mata, kami mau jadikan ini komitmen-Mu di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya, katakan. Yang ku alami tak seperti yang ku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku berhenti untuk tetap setia. Sampai akhir di hidupku. Makasih Tuhan. Ku kan tetap jadikan ini doamu hari ini. Melayani-Mu seumur hidupku. Oh Jesus. Sampai ku menutup mata, tak mengasihi. Mari semuanya bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan sampai akhir, sampai akhir hidupku. Amin.
Lebih lagi, angkat tanganmu depan Tuhan, angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan sedap hatimu sampai akhir. Sampai akhir di hidup, di hidupku Tuhan. Melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapat. Sekali lagi dengan setiap hatimu ya. Bicara sama Tuhan hari ini. Janjimu pada Tuhan hari ini, katakan sampai akhir. Sampai akhir di hidupku. Kan dapat silakan hambanya. Melayanimu seumur hidupku. Biar kau dapati kami hambamu yang setia. Oh, biar kau dapati ku hambamu yang. Sekali lagi dengan setiap hatimu. Oh Jesus, kau dapati ku hambamu yang setia. Kami berikan segala sorak-sorai pujian. Hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Raja segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Karena Engkau layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur. Engkau Bapa yang setia. Engkau Allah yang kekal Tuhan. Dan tidak ada pernah ada Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Hari Sabat kami datang memuji, menyembah. Kami datang untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk memuliakan nama Engkau Yesus. Karena Engkau sahabat kami yang terbaik Tuhan. Engkau Bapa kami yang kekal. Namun Engkau juga yang bertahta di surga. Dan tinggal di dalam hati kami semua. Kami berdoa pada saat itu Tuhan, berhembuslah di tengah-tengah kami semua Tuhan. Berhembuslah di atas firman-Mu. Dan biarlah kami Tuhan diberikan hati. Seperti seorang murid yang mau duduk mendengar Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu. Semuanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biar kehadiran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Roh Kudus berhembuslah. Berhembuslah di atas setiap hati pada saat ini Tuhan. Di atas setiap hati membasahi bahkan hati yang kering sekalipun. Biar sungai daripada Tuhan turun mengalir. Menjamah setiap hati. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kesorakan sama-sama kita katakan amin. Amin, amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Aduh pagi yang luar biasa. Dan ya sebetulnya hari ini yang dijadwalkan adalah gembala sidang saya yaitu Dr. Paul Sene. Cuman karena beliau ternyata sudah ada jadwal lain di luar kota. Jadi beliau menunjuk saya untuk menggantikan beliau dalam tempat ini. Ya, dan saya percaya bahwa setiap mimbar ini saya enggak take it for granted. Tapi saya mengucap syukur buat kesempatan juga yang diberikan pada saya untuk menyampaikan pesan pada pagi hari ini buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian dalam tempat ini. Amin. Saudara sudah siap untuk firman Tuhan? Hari Minggu kemarin hari Minggu apa? Hari Minggu? Hari Minggu kebangkitan, amin. Ya, ini semuanya memang pada nggak ada di sini ya. Oke, dan kita merayakan hari kebangkitan Kristus, amin. Oleh sebab itu kita percaya bahwa Yesus itu udah nggak ada di kuburnya lagi, benar nggak? Ya,
Di atas kayu salib dia adalah anak domba yang dikorbankan, the lamb who die. Tetapi di dalam kubur yang kosong dia menjadi the lion who roar. Dia menjadi sebuah singa yang mengaum, amin. Karena apa? Karena maut itu telah dikalahkan. Dan kita semua telah memperoleh kehidupan yang baru di dalam Kristus, amin. Oleh karena apa yang dia telah lakukan bagi kita di kayu salib. Nah Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sama saudara, selagi kita ada dalam musim kehidupan ini dengan segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi di sekeliling kita, kita bisa bergumul, kita berjuang, kita berdoa, kita berperang, dan kita berdiri teguh dalam iman kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi kita punya kabar baik, amin. Injil adalah kabar baik bagi kita semua. Ya, jika dunia saat ini memerlukan sesuatu, Yesus adalah yang diperlukan daripada dunia ini. Ya, Yesus adalah jawabannya. Karena Yesus adalah jawaban dari setiap kekacauan, bahkan keadaan perang, mungkin kemiskinan, penderitaan, kondisi apapun yang ada dalam dunia ini. Karena dialah terang yang menyinari dunia dan membawa pengharapan pada dunia yang terhilang. Dia datang untuk menyelamatkan yang terhilang, amin. Dia datang untuk memulihkan. Dan dikatakan dia datang juga untuk membawa apa? Pemisahan. Dia bawa pemisahan supaya gerejanya itu bisa bersinar terang. Supaya gerejanya itu bisa membawa dampak di muka bumi ini. Jadi saya mau katakan sama saudara, Tuhan itu punya sesuatu bagi saudara pada pagi hari ini, amin. Tetapi engkau harus yang namanya punya ekspektasi dalam Tuhan. Engkau harus punya pengharapan itu dalam Tuhan. Karena kalau enggak, engkau enggak bisa dapat apa-apa yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saya perkataan pada saat ini bahwa Tuhan itu enggak sedang siapin janjinya buat saudara dan saya. Janjinya itu sudah tersedia. Katakan bersama dengan saya, sudah tersedia. Jadi Tuhan gak sedang siapin janjinya buat kita semua, buat keluargamu, buat saudara, buat keturunanmu. Enggak, janjinya itu sudah ready. Tuhan sudah siapkan janjinya. Tetapi Tuhan justru sedang siapkan kita supaya kita bisa menerima janjinya pada waktunya yang Tuhan telah tetapkan bagi kita semua. Dan kita mau didapati Tuhan, ready, benar gak? Siap sedia. Pada saat janjinya itu kita harus terima. Jangan sampai kita gak terima. Kalau kita nggak terima, itu kerugian bagi kerajaan Allah. Bukan hanya kerugian bagi engkau dan keluargamu. Saudara bisa bayangin nggak? Ketika engkau nggak menerima janji Allah. Ketika engkau nggak menerima yang namanya mujizat yang sudah ditetapkan. Appointed of time. Yang di waktu Tuhan. Ketika engkau tidak menerimanya. Mungkin karena engkau abai dalam kehidupan rohanimu. Itu bukan hanya kerugian bagi hidup saudara. Setuju? Itu juga adalah kerugian daripada apa? Kerajaan Allah. Kenapa? Karena kerajaan Allah kehilangan satu testimoni yang bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu hidup kita adalah semua hidup yang menjadi saksi bagi Kristus. Dan saya percaya saudara dan saya tempatnya adalah orang-orang yang hidup. Amin. Ya kayaknya saudara gak hidup gitu ya. Hidup gak saudaraku? Hidup gak saudaraku? Kalau saudara harus jadi orang-orang Kristen yang membawa api daripada Tuhan. Amin. Bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya rasul, nabi, guru, gembala, pengajar dan segala sesuatunya. Bukan, tapi setiap anak Tuhan itu telah diimpartasi roh Allah yang hidup dalam kita semua. Sebab itu kita bisa menghadapi apapun yang kita bisa hadapi dalam hidup ini. Amin saudaraku. Nah sebab itu kita harus mengasah hidup rohani kita. Ya saudara harus mempertajam kerohanian saudara. Sehingga kita bisa siap menerima janji Tuhan. Kita semua dalam tempat ini punya panggilan dan punya tugas yang berharga bagi kerajaan Allah. Jangan anggap hidupmu itu sia-sia. Karena setiap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan itu ditetapkan dengan tujuan. Disematkan dengan destiny. Disematkan dengan namanya tujuan ilahi. Amin. Kita semua punya panggilan. Saudara dan saya, keluargamu semua punya panggilan. Saudara dipanggil, keluargamu dipanggil. Ada panggilan di atas kehidupan saudara. Ada panggilan di atas kehidupan keluarga saudara. Dan saya percaya Tuhan memanggil kita untuk lebih lagi dalam Tuhan. To go deeper. Untuk masuk lebih dalam lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena di kedalamanlah saudara akan menemukan. Di kedalamanlah saudara akan mendapati. Di kedalamanlah kemudian semuanya akan dibukakan bagi saudara. Bukankah Tuhan mengatakan, carilah maka engkau akan mendapat. Kok lama jawabnya? Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi semuanya itu hanya saudara bisa temukan. Sesuatu yang berharga dari surga. Kalau saudara tinggal di kedalaman. Amin. Engkau gak bisa punya kehidupan rohani yang tidak dalam bersama dengan Kristus. Sebab itu kita semua harus tetap melekat sama Tuhan. Sebab itu hati kita setiap hari itu tetap harus mengucap syukur. Tetap harus ingat Dia dalam setiap apapun dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya pada saat susah. Bukan hanya juga pada saat senang. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan roh Allah yang hidup. Roh Allah itu ada dalam kita semua. Yang percaya katakan amin. Ya saya katakan mana saudara pada saat itu Tuhan menginginkan kita, Mario masuk ke tempat yang lebih dalam lagi. Masuk ke tempat dimensi yang lebih dalam lagi di mana. Kalau Bapak Ibu tahu yang namanya
arus daripada sungai atau lautan. Di bawah itu arusnya pun bisa kencang, benar nggak? Bukan hanya di permukaan, tetapi ketika saudara mendapati diri saudara tenggelam, ada di bawah, di situ saudara dibawa Tuhan ke dalam dimensi yang baru. Bukan sekedar percikan-percikan daripada surga. Saya percaya saudara nggak mau sekedar percikan daripada surga, kecuali engkau sudah puas dalam kehidupan rohanimu. Tetapi kita mau yang namanya apa? Bucket from heaven. Ember yang daripada surga dicurahkan kepada kita semua, amin. Karena haus yang lapar akan Tuhan, mereka akan dipenuhi. Yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipenuhi. Jadi saya kasih tahu saudara, apa yang kau nantikan, apa yang kau sedang doakan, apa yang kau sedang perjuangkan, what you are fighting for, apa yang sedang saudara harapkan juga, apa yang saudara sedang puasakan juga, gak akan pernah ditemukan dalam air agamawi yang dangkal. Shallow water, air yang dangkal. Karena apa yang saudara nantikan, yang saudara doakan, yang saudara harapkan, bahkan mujizat, terobosan yang daripada Tuhan, itu gak akan pernah ditemukan dalam iman yang dangkal, di dalam doa yang dangkal, dalam penyembahan yang dangkal, di dalam kekristenan yang dangkal. Saudara bisa mengerti? Karena apa yang engkau doakan, rindukan, nantikan, hanya ada ditemukan di tempat yang dalam bersama dengan Tuhan. Nah hari ini saya mau bawa saudara dalam kitab Yohanes pasal 4. Kita tahu Yohanes pasal 4 itu di bagian awal itu menceritakan tentang percakapan dengan seorang wanita Samaria. Ya, Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria dan juga komunitas kota Samaria pada saat itu. Jadi itu adalah sebuah percakapan yang punya banyak implikasi. Percakapan menjadi sebuah metafora bagi kita semua yang sangat relevan dalam hidup kita. Dan itu adalah percakapan yang luar biasa. Bapak Ibu pernah membaca kisah ini? Pertemuan Yesus di sumur Yakub dengan seorang wanita Samaria. Satu percakapan, satu perjumpaan itu bisa mengubahkan segala sesuatunya. Katakan bersama dengan saya, satu perjumpaan bisa mengubahkan segala sesuatunya. Amin. Amin. Yesus mengadakan percakapan dengan seseorang dari kultur yang beda. Karena wanita itu orang Samaria. Sedangkan Yesus ini adalah keturunan orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak bercakap-cakap dengan orang Samaria. Orang Yahudi tidak ngobrol, tidak kongkow dengan orang Samaria. Nggak ngopi bareng dengan orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap apa? Dianggap berdosa, iya. Dianggap apa? Dianggap najis juga iya. Karena mereka bukan orang-orang keturunan Yahudi secara langsung. Jadi itu adalah sebuah percakapan yang kontroversial pada saat itu. Di mana Yesus menemui wanita itu dikatakan jam berapa saudara? Jam 12 siang. Bayangin. Wanita itu pergi menimba air sendirian. Karena wanita itu biasanya nggak nimba air. Biasanya nimba air itu rame-rame. Tapi wanita ini Samaria. Orang Samaria. Dia dikucilkan. Ya, dia pergi ke sumur tersebut sendirian. Jadi kebiasaan atau kultur saat itu wanita tidak pergi sendirian ke sumur. Karena itu bisa menyiratkan sesuatu hal yang lain. Tetapi Yesus di sini dengan penuh keberanian. Dia bertanya kepada wanita dari budaya yang berbeda. Ingat loh, dari ras yang berbeda juga. Dan Yesus mengatakan kepada dia, give me water, berilah aku minum. Itu dalam Yohanes 4 ayat yang ke-7. Nah, tapi hari ini saya nggak mau bahas wanita Samarianya Bapak Ibu. Ya, yang saya mau bahas ini akan sedikit berbeda. Kita baca sama-sama dalam kitab Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita buka Yohanes 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ayat yang pertama, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. 4, kita baca sama-sama yuk ayat 4. 2, 3. Oke, katakan bersama, ia harus melintasi. He had to go through. Ia harus melintasi. Katakan seperti saudara mempercayainya. Saya harus melintasi. Saudara pernah nggak? Apakah ada orang di ruangan ini yang pernah mengalami bahwa di mana Tuhan tuh perlu bawa saudara melewati sesuatu sebelum sampai ke tempat tujuannya Tuhan. Tuhan harus bawa engkau masuk ke dalam sesuatu sebelum dibawa Tuhan ke tempat destiny yang jauh lebih besar lagi. Ya jadi jangan bilang sama Yesus atau sama pendeta saudara, kamu gak tahu sih apa yang aku lewati. Enggak, Yesus juga dia harus melintasi apa yang dia harus lewati. Sometimes in life, benar ya, kadang-kadang dalam hidup Tuhan harus perlu bawa kita kepada sesuatu terlebih dahulu. Sebelum dia bawa kita ke tempat yang jauh lebih besar lagi, ke tempat jauh yang lebih tinggi lagi. Karena dia harus proses kita, karena dia harus murnikan kita. Amin. Ya saya tahu banyak orang gak suka yang namanya dimurnikan dan diproseskan. Tapi suka atau tidak suka, kita akan melewati hal tersebut. Karena Tuhan perlu memperindah kita. Pada hasilnya akhir kita akan menjadi indah di mata Tuhan. Kalau ketika kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita dalam proses pemurnian itu. Amin saudaraku. Kadangkala Tuhan itu memang membawa kita ke tempat di mana kita sendiri.
Membawa kita ke tempat di mana kita merasa kok nggak ada orang yang tolong saya. Kok kayaknya nggak ada orang yang bisa hubungi saya. Kok kayaknya nggak ada orang, kok kayaknya pendetanya nggak peduli. Atau pemimpinnya kok kayaknya nggak peduli. Tuhan kadang-kala mengizinkan kita untuk ada memang dalam situasi itu. Kenapa? Supaya kita benar-benar bisa melihat hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber satu-satunya dalam kehidupan kita. Amin. Supaya kita bisa melihat bahwa hanya Yesus yang kita perlukan saat itu. Bukan mereka semua nggak mau bantu saudara. Bukan mereka semua nggak hadir dalam kehidupan saudara. Tetapi mereka nggak bisa melakukannya karena Tuhan sedang menetapkan boundary tersebut. Memberikan batasan dalam kehidupan saudara. Siapapun tidak diizinkan untuk dekat dalam kehidupan saudara. Pada saat itu, benar gak? Supaya apa? Supaya saudara bisa benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengubahkan segala sesuatunya. Itu yang kita perlukan. Kadang-kadang Tuhan bawa saudara ke lembah kelam. Katakan bersama dengan saya, lembah kelam. Siapa di sini yang suka sama lembah kelam? Ya, gak ada yang angkat tangan, semuanya gak suka sama lembah kelam gitu ya. Ya, tapi kalau mau dibawa Tuhan ke tempat yang tinggi mau gak? Mau, yang mau cuma 2-3 orang, yang lain flat doang gitu. Mau gak saudara dibawa Tuhan ke tempat yang lebih tinggi? So mau, tapi gak banyak yang mau dibawa Tuhan ke dalam lembah yang kelam. Ya, oleh sebab itu kadang-kadang memang Tuhan bawa kita ke situ supaya apa? Supaya kita bisa tahu siapa sih sebenarnya yang memegang kehidupan kita. Itu Dia loh. Firman-Nya. Bukan uang, bukan aset, bukan orang, bukan manusia, bukan orang tuamu, bukan aset di bankmu atau deposito di bankmu atau usaha dagangmu. Tapi semua Tuhan yang memegang tangan kita semua. Melewati semuanya itu. Amin. Itu yang kita butuhkan. Nah, yang saya mau bagikan kita lihat ayat 6 kita lanjut. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Yang saya bicarakan dan fokuskan di sini adalah mengenai sumur Yakub. Saudara sama-sama katakan sama saya, sumur Yakub. Sumur Yakub ini berlokasi di mana? Kalau kita mau lihat. Di Sikar ya. Di Sikar. Dekat kota Samaria, nama lain untuk Sikem. Nah. Kita lihat dalam Kejadian 33. Ayat 18 sampai dengan ayat 19. Kejadian 33 ayat 18 sampai 19 diceritakan bahwa Yakub itu datang ke Sikem setelah pertemuannya dengan Esau kakaknya. Ya, jadi Yakub ini beli sebidang tanah di sebelah timur kota dari anak-anak Hemor. Ayat 18 mengatakan dalam perjalanannya dari Padang Aran sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem. Sikem atau Sikar ya, kalau dalam perjanjian baru dikatakan ada sumur Yakub di Sikar dekat Samaria. Nah, ini keselamat ke Sikem di tanah Kanaan lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. 19. Kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Jadi kita tahu bahwa sumur ini adalah siapa yang bangun Bapak Ibu? Yakub yang bangun, dia beli tanah tersebut. Kalau waktunya itu kira-kira 1800 tahun yang lalu pada saat Yesus itu tiba di kota Samaria di sumur tersebut. Rentang waktunya kira-kira kurang lebih ya hampir 2000 tahun lah. Atau 1800 tahun sekitar sekian gitu. Sampai Yesus tiba di sumur Yakub tersebut berjumpa dengan wanita Samaria itu. Dan bayangkan sumur tersebut telah memuaskan dahaga orang-orang yang tinggal di daerah tersebut selama ribuan generasi. Saudara bisa bayangin gak? Leluhur mereka, Yakub itu bangun sumur, gali sumur di situ. Lalu kemudian di dalam kitab Yohanes 4 dikatakan orang-orang menimba dari mana? Dari sumur Yakub. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sumur tersebut terus sustain. Artinya sumur tersebut terus memelihara, terus lestari. Terutama dalam apa? Memberikan kepuasan namanya dahaga jasmani ya, air ya. Secara apa? Turun-temurun. Saya percaya saudara dan saya bisa menangkap sesuatu dari hal ini, amin. Sumur Yakub yang dibangun 2000 lebih tahun yang lalu telah menyediakan, telah memelihara, memuaskan dahaga, bahkan ribuan generasi setelahnya. Dan saya percaya apa yang engkau bangun di dalam Tuhan, hari ini tidak ada yang sia-sia. Apa yang engkau bangun hidup rohanimu dalam Tuhan, sumur rohani saudara, itu gak ada yang sia-sia. Apa yang engkau kerjakan, bayar hargamu dalam Tuhan, apa yang engkau doakan, penyembahanmu dalam Tuhan tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Saya katakan sama saudara, engkau bisa membangun apapun dalam hidupmu. Tetapi kalau enggak ada Tuhan di dalam apa yang saudara bangun, itu jadi sia-sia. Itu jadi runtuh, itu akan jadi kolaps suatu saat. Kenapa? Karena tidak ada perspektif kerajaan di situ. Dalam segala sesuatu yang kau lakukan, semua jadi sia-sia.
Maka rutinitas segala sesuatu yang kita lakukan, hidup bahkan bisa menjadi gak ada artinya juga, gak punya makna. Nah tapi kalau segala sesuatu yang engkau lakukan, talentamu, kerjamu, benar gak? Dagangmu, usahamu, engkau memuridkan orang, engkau menjangkau orang yang ibu rumah tangga, engkau berumah tangga dalam kebenaran, mendidik anak-anak, memimpin keluarga yang dagang dan kerja dengan perspektif kerajaan Allah. Itu artinya ada signifikansi, kekekalan, semuanya itu dihitung di mata Tuhan. Makanya hidup itu jadi ada maknanya. Hidup itu jadi ada artinya, benar gak? Kita menjalani sesuatu bukan karena rutinitas. Tapi memang semua yang kita jalani pola ritme, benar gak Pak Gatot? Yang guru ngajar tiap hari juga ngajar. Bosan gak guru ngajar tiap hari? Guru SD gitu, kelas 4. Tiap hari ngajarnya itu terus. Setiap tahun sampai dia usia udah tua, ngajarnya itu terus. Bosan gak saudaraku? Bosan, benar gak? Itu rutinitas, pola ritme. Tapi beda ketika kita menjalankan itu dengan apa? Dengan suatu penugasan ilahi daripada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun profesi kita. Mau kita dokter, mau kita guru, mau kita karyawan dan segala sesuatunya. Tapi kita menjalankan profesi itu dengan apa? Dengan penugasan kerajaan. Saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau pakai dalam tempat ini untuk jadi menjangkau daripada jiwa-jiwa. Untuk berdampak kepada jiwa-jiwa di luar sana. Setiap orang yang kita temui itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Setiap orang yang engkau temui Tuhan sudah mengaturnya. Tuhan telah menetapkannya untuk ada, hadir dalam kehidupanmu. Sebab itu jangan cuek dengan orang-orang di sekeliling saudara. Amin. Saya takut gak diundang lagi ke sini nih. Ya, setiap orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sadar atau tanpa sadar, orang-orang yang saudara gak suka, orang-orang yang saudara gak mau dekat-dekat dari dia, itu sengaja kok Tuhan taruh di situ. Kenapa? Karena mereka berharga di mata Tuhan. Mereka berharga untuk proses pembentukan kita. Amin. Sebab itu Tuhan mengatakan kasihilah sesama manusia. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, benar gak? Itu adalah sebuah proses yang Tuhan tempatkan. Dan orang-orang yang ditempatkan di sekeliling saudara adalah orang-orang yang penting dalam hidup saudara. Orang-orang yang penting dalam hidupmu, amin. Dan saya percaya saudara di tempat ini punya hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, Pak Gatot di dalam tempat ini, ya punya hamba Tuhan yang luar biasa. Punya hamba Tuhan yang dahsyat. Yang bayar harga bagi saudara. Saudara bisa berikan apresiasi kepada Pak Gatot dalam tempat ini. Kita berikan aplaus juga buat Pak Gatot yuk. Ya, dia yang sudah berharga buat saudara dalam tempat ini, amin. Ya sebab itu saudara dengarkan, nanti saya akan bahas ke tempat yang lain. Nah tapi kalau kita kembali ke dalam sumur Yakub tersebut ya. Nah perhatikan saudara, Yesus itu minum dari sumur yang leluhurnya gali dan bangun ribuan tahun sebelumnya. Jadi perhatikan, anak-anak saudara, anak-anak dari anak-anak saudara, anak-anak dari anak-anak dari anak-anak saudara. Artinya keturunanmu akan minum dari sumur iman yang engkau gali di dalam Kristus hari ini. Saya mau ulangi saudara sampai iblis itu jadi resah, gelisah dalam kehidupan mereka. Anak-anak saudara, keturunan-keturunan saudara, cucu saudara, cicit saudara, bahkan cicit dan lainnya akan minum dari sumur iman yang engkau bangun, yang engkau gali di dalam Kristus hari ini. Amin. Puji Tuhan dong seperti saudara menerimanya. Engkau mau keturunanmu diberkati, amin. Engkau mau keturunanmu menjadi keturunan yang penuh dengan api Tuhan. Amin. Setidaknya tidak menjadi sama seperti saudara, tapi lebih lagi. Karena mereka akan meneruskan kemudian api daripada Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Saudaraku, kenapa? Karena Allahnya kita itu Allahnya generasi. He's a God of generation. Dia adalah apa? Pembangun generasi. Dia memateraikan generasi. Dia menopang generasi. Dia pemelihara generasi. A generation builder. God of generation. Allahnya kita itu Allahnya generasi. Allahnya kita itu Allahnya pemberkati generasi, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang kita sembah, adalah Tuhan yang membangun generasi. Sebab itu apa yang kita lakukan dalam hidup kita, itu penting dan berdampak dalam kehidupan mereka. Kita ditentukan untuk ada dan hidup dengan perspektif generasi yang disematkan di dalam kita. Amin. Jadi Tuhan itu sejak awalnya menentukan, memaksudkan, dan mempersiapkan. Contohnya Abraham dengan apa? Dengan berkat generasi. Bapak tahu dalam kitab Kejadian. Dengan apa? Dengan perspektif generasi. Jadi Abraham ini ngapain saudara tahu? Dia bangun hidupnya dalam Tuhan. Dia dipanggil Tuhan, benar gak? Dari Ur Kasdim. Dan Tuhan bicara sama dia, pergilah ke tempat yang kamu gak tahu kemana kamu akan pergi. Tetapi Tuhan janji, waktu engkau melangkah aku akan membawamu. Benar gak? Itu pengalaman iman. Jadi Abraham berjalan dalam ketaatan. Dia berjalan dalam kesetiaan, mengikuti setiap langkah yang Tuhan sudah berikan. Abraham ini dia ikuti. Abraham ini, Abraham ke sini, Abraham ke sana, dia ikuti bahkan setiap langkahnya. Dengan apa? Modalnya apa Bapak Ibu? Modalnya apa? Percaya. Not knowing, gak mengetahui siapa yang bicara. Hanya percaya kepada firman yang telah dilepaskan. Sehingga akhirnya karena Abraham berjalan taat sama Tuhan. Maka Ishak anaknya bisa berjalan taat sama Tuhan.
Karena Ishak berjalan taat sama Tuhan, maka Yakub anaknya pun juga bisa berjalan taat sama Tuhan. Sebab itu Tuhan gak malu ketika Tuhan mengatakan, akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, dan aku adalah Allah Yakub atau Allah Israel. Jadi Tuhan kita ingin dikenal sebagai Tuhannya generasi, Allahnya generasi, saudaraku. Ya, hal ini mengandung sebuah kebenaran apa, saudara? Biar nantinya kelak ketika saudara berjalan dalam ketaatan dan membangun hidup saudara di dalam Tuhan. Sumur iman saudara, keturunan demi keturunan, demi keturunan, demi keturunan saudara. Mereka akan menyaksikan dan mereka akan mengakui dan mengenal bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang disembah oleh orang tua mereka. Allah yang mereka sembah adalah orang yang disembah oleh nenek moyang mereka. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang disembah oleh kakek mereka, kakek dari kakek mereka, nenek dari nenek mereka, dan seterusnya. Sebab itu engkau gak bisa menyerah dalam hidup. Katakan pada kiri kanan saudara, kamu gak boleh nyerah dalam hidup. Yuk lihat tetangganya, katakan sama mereka, kamu gak boleh nyerah dalam hidup. Ya, kenapa gak boleh nyerah dalam hidup? Sebab itu peperangannya begitu intens. Mengapa iblis itu ingin hancurkan yang namanya generasi? Karena dia takut. Takut apa? Dia takut dari garis darah saudara, baik jasmani maupun secara rohani, akan lahir pria dan wanita yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mereka yang akan berebut jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, yang mengosongkan neraka dan memenuhi surga dengan kemuliaan Tuhan. Mereka takut keturunanmu akan menghancurkan raksasa demi raksasa dalam generasi mereka. Sebab itu Bapak Ibu, engkau harus hancurkan raksasa dalam generasi saudara sendiri, benar gak? Daud itu mengalahkan Goliat dalam generasi dia. Tapi kalau engkau enggak mengalahkan raksasamu sendiri, malah engkau akan mewariskan raksasa itu kepada generasimu. Saudara bisa bayangin enggak? Ngapain? Banyak orang gini ya Pak Gatot. Utang banyak, lalu orang tuanya hutang banyak, orang tuanya mati, ninggalinnya apa? Hutang, bukan warisan. Akhirnya anaknya harus hidup dalam kesusahan, dalam kesulitan. Saya ada satu orang yang saya kenal, teman saya juga, bahwa orang tuanya judi, hutang sampai besar ratusan juta. Rumahnya kemudian digadaikan. Sampai akhir orang tuanya meninggal. Dan anak itu, orang teman saya itu bekerja, dia bekerja keras, bekerja rajin. Tapi gak bisa bayar hutangnya. Sampai akhirnya apa? Rumahnya diambil. Dia gak bisa tinggal. Dia nangis-nangis, dia bersuruh, dia berdoa. Sampai akhir Tuhan buka jalan buat dia. Tuhan memulihkan semuanya. Tetapi kan penderitaan yang dia diwariskan kepada dia. Bapak Ibu bisa nangkep hal ini gak? Kita gak mau, benar gak? Mewariskan segala sesuatu kelemahan kita kepada generasi yang berikutnya. Sebab itu ketika ada raksasa di dalam kehidupan saudara, mari lawan dan hancurkan. Tunduk kepada Allah, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Supaya apa? Karena generasi di bawah saudara, artinya keturunanmu itu punya raksasanya sendiri dalam hidup mereka. Yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Benar gak? Raksasa itu ada untuk apa? Untuk ditaklukkan. Tanah perjanjian ada itu untuk apa? Untuk diduduki, benar gak? Bukan untuk dilihatin Bapak Ibu. Ya, bukan untuk dipelototin tanah perjanjian tuh di sana, bukan. Tapi Tuhan mengatakan kepada Yosua masuk dan apa? Rebut tanah perjanjian itu. Karena itu bagimu dan keturunanmu. Dan seisi rumah tanggamu. Dan seisi rumah tangga mereka. Dan seisi rumah tangga mereka dan mereka keturunan-keturunan saudara. Saudara bisa nangkep hal ini gak? Jangan sampai kehilangan apa yang memang sebetulnya sepenuhnya kepenuhan yang Tuhan sediakan bagi saudara. Karena kita baru merayakan namanya salib Kristus yang sudah selesai, benar gak? Ada begitu banyak paket yang Tuhan sediakan sama kita. Bukan keselamatan saja Bapak Ibu. Tetapi sebuah hidup yang penuh dengan kelimpahan. Hidup yang penuh dengan sumber damai sejahtera daripada Tuhan, amin. Supaya kita bisa mengalami sungai daripada Tuhan yang gak pernah berhenti. Habis-habisnya mengalir saudaraku. Jadi terus membangun. Terus berdoa, terus berjuang, terus menerobos. Karena apa yang saudara bangun dengan iman di dalam Kristus, dalam generasimu, itu akan memuaskan dahaga, rasa haus daripada generasi yang mendatang. Apa yang engkau bangun dalam iman dalam Kristus di dalam masa hidupmu akan menopang generasi mendatang, memuaskan dahaga generasi mendatang. Jadi dalam konteks narasi Alkitab, saya boleh nyatakan kepada kita semua, saya dan saudara ini Yakub-Yakub modern. Engkau dan saya itu adalah Yakub-Yakub modern. We are a modern day Jacob. Tugas kita adalah ngapain? Bangun sumur itu, gali sumur itu. Itu artinya bicara soal apa? Itu bicara soal hidup rohani kita, amin. Bicara soal apa? Bicara soal fondasi daripada iman kita. Saudara tahu kalau pohon toge bawahnya itu enggak keras, benar enggak? Enggak nancep ke bawah. Kalau dicabut tetap aja gampang dicabut. Tapi ketika kita mengatakan bangun fondasi iman tersebut. Saudara akarnya itu sampai ke dalam, benar gak? Saudara akarnya itu sampai ke bawah. Biarpun ada badai apapun saudaraku bisa goyang-goyang di atas. Tetapi bawahnya itu tetap memegang erat kepada fondasi kebenaran firman Tuhan saudara. Amin. Engkau gak bisa digoyahkan. Engkau gak mudah untuk ditipu daya. Kenapa? Karena akarmu ada dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itu yang saya pegang. Apa yang firman Tuhan nyatakan itu yang saya alami. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang saya pegang dalam hidup kita.
Itu yang membuat kita nggak bisa mudah untuk digoyang atau diombang-ambingkan. Sebab itu kita harus bangun hidup rohani kita makin ke dalam, saudaraku. Ya bukan, kalau nggak dalam gampang dicabut, bener nggak? Ya kan, ini gampang dicabut, ada badai gampang cabut, ada ini gampang pindah gereja, ada ini kemudian nggak mau datang ke gereja karena ini, karena itu. Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Mereka nggak kenal siapa Tuhan mereka, mereka nggak tahu apa tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa saudara ditaruh dalam tempat ini, ada tujuannya. Amin. Bukan hanya engkau supaya beranak cucu, lalu kemudian engkau bekerja, punya anak, besarin anak, anaknya udah besar disekolahin, lalu kemudian ngelihat anaknya lulus kuliah berhasil, lalu kemudian ngelihat anaknya ngapain? Menikah, lalu kemudian punya cucu, lalu kemudian saudara mati selesai dalam hidup saudara, lalu kemudian anak saudara melanjutkan sebuah siklus seperti itu. Bukan seperti itu kehidupan yang Tuhan maksudkan dalam kita semua, amin. Tuhan mau kita bawa penugasan kerajaan Allah dalam kehidupan kita, oleh sebab itu kita gak bisa abai dalam hidup rohani kita. Tuhan itu sudah nyediain sumbernya. Ya, dalam sumur itu ada apa? Ada airnya, benar gak? Ada sumber mata air yang gak akan pernah habis-habisnya mengalir. Bahkan Tuhan mengatakan, ketika engkau menemukan aku, di dalam engkau ada sumber air yang gak pernah mengalir. Itu Roh Kudusnya di dalam kita semua yang tidak akan pernah berhenti mengalir melalui kehidupan kita, amin. Tapi tugas tanggung jawab kita ngapain? Gali sumurnya. Tugas dan tanggung jawab kita ngapain? Bangun sumurnya. Saudara, engkau yang harus bangun sumur rohani saudara. Itu bukan tugas pendeta saudara, amin. Itu bukan tugas pendeta saudara. Saudara gak bisa suruh pendeta saudara gali sumurnya buat saudara. Saudara bisa bayangin gak? Tapi berapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Kalau ditanya siapa mau terobosan? Semua mau terobosan, bener gak? Pak pendeta tolong doain dong supaya dapat mujizat. Pak Gatot yang berdoa sungguh-sungguh, tapi saudaranya tidak berdoa. Saudara bisa terima hal itu gak? Karena banyak yang melakukan demikian, benar gak? Mereka suruh orang lain berdoa tapi mereka gak mau bayar harganya. Berlutut di dalam doa, untuk apa? Untuk terobosan itu. Sampai kapan? Sampai sesuatu terjadi, benar gak saudaraku? Sampai apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi, digenapi. Kita gak bisa cuman kayak, saudara tahu mentek gak? Mentek tuh kayak gini, kayak saya lari, saya pegang Pak Gatot terus saya kabur gitu. Pak Gatot harus kejar saya. Ya kan, saya lari, Pak Gatot kemudian pegang ini saya, Pak Gatotnya yang kabur terus. Saya harus lari kejar Pak Gatot. Nih banyak orang Kristen hidupnya kayak gitu sama Tuhan. Mereka hari Minggu main tek sama Tuhan. Lalu Senin sampai Sabtu mereka hidup semaunya. Benar gak saudaraku? Mereka main tek sama Tuhan. Mereka mau dapatnya, mau terimanya. Tapi mereka gak mau namanya apa? Berpeluh di dalam doa. Berpeluh untuk mujizatmu. Saudara tahu arti kata berpeluh? Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, dia berpeluh, benar gak? Sampai keringatnya itu dikatakan seperti darah. Dia berpeluh, saudaraku. Kalau engkau gak berpeluh dalam doa, engkau gak akan bisa dapatkan sesuatu yang Tuhan janjikan buat saudara. Gak akan ada hasilnya. Ya, oleh sebab itu jangan kita, katakan pada kiri kanan saudara, jangan kabur-kaburan sama Tuhan. Amin. Amin. Saudara masih bisa terima? Ya, kayak mukanya tegang semua gitu ya, saya harus selesai ini. Oke, nah ini jadi bukan sedang membangun nanti, tapi sekarang engkau harus bangun. Ya, mengapa saudara pikir iblis itu bersikeras untuk apa? Menggoncang hidupmu sedemikian rupa, benar gak saudaraku? Gak usah dicari, iblis pun akan cari saudara. Dia akan menggoncang setiap orang percaya. Mengapa saudara pikir segenap neraka coba untuk mencuri imanmu, mencuri pengharapanmu, mencuri kasih mula-mula itu? Mengapa saudara pikir peperangannya itu begitu intens? Karena dia takut. Kalau engkau sungguh-sungguh dalam Tuhan, engkau akan raise up, engkau akan membangkitkan generasi, anak-anak keturunan yang juga takut akan Tuhan. Karena ini bukan mengenai diri kita semata. Ini mengenai anak-anak saudara, benar gak? Ini mengenai keturunan-keturunanmu. Setidaknya kalau engkau gak peduli sama hidupmu sendiri, tapi peduli terhadap hidup keturunanmu. Artinya engkau harus beresin hidup kita, benar gak? Kita gak mau mewarisi kelemahan, dosa, kebiasaan jelek, kutuk dalam mereka semua. Tapi itu semua harus berakhir dalam generasi saudara, amin. Ya harus ada iman, harus ada greget di situ saudaraku. Ya, dan jika saudara mendengar firman ini, saudara tahu engkau memiliki generasi. Baik saat ini yang sudah punya anak atau nantinya, ya baik jasmani, generasi jasmani atau juga orang-orang yang kau muridkan. Engkau orang-orang yang kau jangkau, baik secara rohani. Mereka menjadi anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Saudara secara jasmani dan rohani. 2, 3, 5, 7, bahkan 10 generasi dari sekarang sampai nantinya. Mereka akan mengatakan, kami minum
Dari sumur iman yang dibangun oleh kakek saya, oleh dari kakek saya, dari nenek saya, dari leluhur saya. Mereka menang atas dosa, mereka menang atas mentalitas budak. Orang tua saya menang atas kepahitan, menang atas kekecewaan. Mungkin kakek saya menang atas kecanduan, mereka menang atas perceraian. Mereka menang atas ketidakpengampunan. Mereka menang atas perpecahan keluarga, atas malu. Dan mereka tidak pernah menyerah dalam iman mereka pada Kristus. Mereka tetap berdiri pada janji Allah dan kebenaran Allah. Oleh sebab itu kami minum dari sumur iman yang mereka bangun pada masa mereka. Itulah berkat generasi yang bisa turun ke atas mereka Bapak Ibu, amin. Ya, kutuk keturunan biar saya boleh nyatakan dihancurkan dan berakhir dalam generasi saudara. Kemiskinan mental dan kemiskinan rohani itu akan berakhir. Kecanduan itu berakhir dan berhenti dalam generasi saudara. Perceraian berakhir dalam generasi saudara. Belenggu hutang berhenti dan berakhir dalam generasi saudara. Bahkan penyakit turunan, turun-temurun berhenti dan berakhir dalam generasi saudara. Ketidakpengampunan, ketidakpercayaan itu akan berakhir. Imoralitas seksual itu akan berakhir. Lies, kebohongan harus berakhir. Perpecahan, keraguan, intimidasi. Semuanya saya katakan harus berakhir di sini dan sekarang dalam generasi saudara. Ucapkan bersama dengan saya, semua hal-hal itu harus berakhir dalam generasi saya. Saudara katakan sama saya sedang membangun sesuatu. Katakan seperti saudara meyakini dan mempercayainya, saya sedang membangun sesuatu. Amin, sehingga anak-anak saya, cucu-cucu saya, anak-anak dari cucu-cucu saya, dan keturunan saya, suatu saat mereka akan minum dari sumur iman yang saya gali di dalam Tuhan. Apakah ada para Yakub modern di ruangan ini saudaraku? Engkau adalah Yakub modern saudara. Kau mau berikan kemuliaan hamba Tuhan, berikan kemuliaan hamba Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dengan segenap hatimu karena dia Allah, Allahnya generasi saudaraku. Jadi gali sumurnya. Gali sumurnya. Ada janji Tuhan buat generasi. Yesaya 49 ayat 25. Yesaya 49 ayat 25. Sungguh beginilah firman Tuhan. Tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau. Dan aku sendiri akan menyelamatkan. Artinya apa? Menjaga, memelihara, menolong dan membebaskan siapa? Anak-anakmu. Anak-anakmu karena engkau punya keterikatan itu sama Tuhan. Biar anakmu masuk kecanduan, biar anakmu jauh daripada Tuhan. Jadi prodigal son, jadi anak yang hilang. Tetapi karena engkau punya keterikatan akan Tuhan. Tuhan akan membawa dia kembali ke dalam rumah Tuhan. Doamu gak ada yang sia-sia. Yang penting kau jangan menyerah. Jangan menyerah, tetap percaya sama Tuhan. Ya, Yesaya 54 ayat 13. Alkitab mengatakan, Yesaya 54 ayat 13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Yesaya 54 ayat 13 ini janji Tuhan. Semua anak-anakmu akan menjadi apa? Murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Amin. Jadi masih ada harapan saudara. Ya, masih ada harapan. Ya ketika engkau mau bersama dengan Tuhan. Sebab saudara serukan gali sumurnya. Sumurnya gak muncul sama dengan sendirinya. Engkau harus pergi ke kedalaman. Ada persiapan yang harus dilakukan. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ada proses yang harus dilakukan. Kalau mau bikin sumur harus ngapain Bapak Ibu? Harus ngapain? Harus gali. Sebab itu waktunya kita untuk apa? Waktunya bagi kita untuk apa? Untuk menggali saudara. Waktunya bagi kita untuk ambil cangkul rohani kita. Mari kita menggali dalam firman Tuhan. Mari kita mengikuti setiap ibadah-ibadah itu dengan apa? Dengan hati yang tertuju kepada Dia. Saudara, waktunya saudara taruh gadget saudara. Yuk ambil cangkul rohani saudara. Taruh gadgetmu, ambil cangkul rohani saudara. Kalau saya bilang, gadget itu jadi musuh terbesar, salah satu musuh terbesar bagi kita pada zaman modern ini. Benar gak? Your gadget, sosial media. TikTok, Instagram dan segala sesuatu ya saya gak perlu bilangin semuanya. Waktunya berhenti buat yang namanya apa? Swipe sosial media saudara, Instagram saudara. Dan mulai yuk menggali. Waktunya kita untuk mengeruk dan menggali, amin. Karena itu adalah hidup rohani. Yang suatu saat anak-anak kita nanti akan tuai. Itu adalah berkat yang kita bisa berikan yang tidak pernah bisa diambil oleh musuh. Bahkan kerajaan neraka sekalipun. Bukan uang, bukan materi, bukan posisi, bukan pencapaian. Tetapi iman yang diwariskan kepada mereka. Sehingga waktu kita berjalan dengan iman, mereka berjalan dengan iman lebih lagi dalam Tuhan. Amin. Ya sebab itu saudara bayangkan, gali lebih lagi. Biarlah saudara menjadi orang-orang yang siap untuk menggali saudaraku. Waktu orang lain sedang santai, sedang gak peduli, kita terus menggali. Waktu orang lain sedang disibukkan dengan apa yang dunia bisa tawarkan mungkin. Ya film, pekerjaan, sibuk, dagang dan segala sesuatunya. Tapi saudara menjadi orang-orang terus menggali. Menyediakan waktu bagi Tuhan. Bukan menyisihkan waktu bagi Tuhan. Tapi menyediakan waktu bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara bayangin. Yesus loh datang
ke kota Samaria tersebut. Ya, minum kemudian dari sumur yang leluhurnya secara jasmani Yakub bangun 1800 tahun lalu. Di mana tempat itu juga dipakai Tuhan jadi sebuah tempat perjumpaan, encounter yang ilahi. Ya, di mana wanita Samaria itu bisa diselamatkan. Dan hal yang luar biasa, satu kota kemudian diselamatkan. Pertanyaannya, apa waktu itu Yakub tahu bahwa waktu Yakub bangun sumur itu, Sang Mesias loh, anak Allah, pencipta daripada langit dan bumi ini akan minum dari sumur yang dia gali dan bangun. Dia tahu gak saudaraku? Dia gak tahu. Gak tahu kan, bener gak? Hanya jika engkau tahu apa yang engkau bangun dan gali saat ini. Makanya sebab itu gak ada yang sia-sia. Hanya jika engkau tahu apa yang saudara bangun dan gali saat ini, amin. Jika saudara tahu apa yang saudara sedang bangun saat ini, mungkin saya tahu, mungkin gak gampang. Mungkin rasanya juga mau nyerah. Mungkin rasanya Tuhan saya udah coba tapi kayaknya kita mau berhenti separuh jalan. Tapi apa yang saudara bangun saat ini, jalanan iman saudara. Mungkin banyak tantangan, lewati namanya mungkin rasa sakit, penderitaan, bahkan lembah keram saudara. Mungkin saudara bilang juga sama Tuhan, Tuhan aku udah gak kuat lagi. Kayak rasanya udah mau giving up. Tapi Tuhan mengatakan engkau gak bisa berhenti. Engkau gak bisa berhenti karena ini bukan mengenai dirimu. Ini jauh mengenai dirimu. Ini mengenai anak-anak saudara. Keturunan-keturunan saudara, jasmani maupun rohani. Karena mereka akan minum dari sumber iman, dari penyembahanmu, dari worshipmu, dari pemberianmu, dari pujianmu kepada Tuhan, dari dedikasimu kepada firman Tuhan. Mereka akan minum dari sumber iman yang saudara gali pada saat ini. Jika saudara menerima pesan ini untuk saudara, saudara katakan amin bersama dengan saya. Amin saudara, jadi gali ya saudaraku, gali sumurnya. Ya kalau sumur itu ada lapisannya, benar gak? Ya, lapisan yang pertama itu lapisan tanah, saudaraku. Dan setelah lapisan tanah itu ada lapisan apa? Jadi bangun sumur prosesnya pada zaman Abraham, zamannya Ishak, zamannya Yakub, zamannya Yesus sama zaman sekarang sama gak? Prosesnya sama. Ya alatnya beda, mungkin kalau sekarang ada bor sumur, bener gak? Kalau zaman dulu mungkin pakai apa, dicangkul, digali. Tapi prosesnya sama gak? Sama, lapisannya gak pernah berubah. Jadi gambarannya ini yang harus pertama-tama kita lakukan, kita harus apa namanya? Keruk dulu lapisan tanahnya. Karena di bawah lapisan tanah itu belum ketemu airnya. Masih apa saudaraku? Masih batu-batu yang keras. Bebatuan yang banyak. Sedimen-sedimen batu yang keras. Batu-batu yang, tapi kita harus gali terus, bener gak? Ketika sudah, kalau gali tanah gampang gak? Gampang-gampang susah, bener gak? Saudara gali, cangkul, pakai tangan pun saudara bisa ambil debu tanah itu, bener gak? Lempar gitu. Atau pakai alat yang besar dan segala sesuatunya. Tapi kita harus gali terus sampai bebatuannya pun juga kita keruk, kita angkat saudaraku. Sampai ketemu apa namanya kalau mau bangun sumur? Water table. Itu muka air tanah. Muka air tanah itu di bawahnya itu justru adalah sumber airnya. Ada tanah jenuh, ada tanah gak jenuh. Jadi dan kemudian saudara ngapain? Ulangi lagi prosesnya. Saudara gali tanahnya, singkirkan lagi tanah-tanahnya semua. Dan waktu saudara singkirkan tanahnya, saudara tadi saya sudah katakan sampai ke lapisan batuan. Dan saudara harus apa? Breaking through, saudara harus terobos bagian yang keras itu, benar gak saudaraku? Ada bagian yang keras dalam hidup kita, benar gak? Gak ada siapapun yang bisa terobos kecuali Tuhan sama kita. Benar gak? Tuhan bahkan juga gak bisa terobos, benar apa Gatot? Tuhan juga bahkan gak bisa terobos kalau kita terus keraskan hati kita, benar gak? Kita harus buka hati kita, izinkan Tuhan untuk menerobos bagian-bagian yang keras dalam kehidupan kita. Siapapun bisa berbusa ngomong sama saudara, sama saya, benar gak saudaraku? Tapi kalau kitanya sendiri tidak mau buka hati dan mau berubah, maka Tuhan pun juga gak bisa menjamah kita. Maka Tuhan bisa, kita jadi mengeraskan hati kita, benar gak? Tapi kalau kita mengizinkan Tuhan, Tuhan aku udah memang gak bisa apa-apa lagi. Aku perlu Engkau Tuhan. Dan aku perlu jamahanmu, aku perlu mengenal Engkau secara pribadi. Bukan apa kata orang, bukan apa kata pendeta. Tapi aku mau mengenal siapa Engkau, pribadimu sesungguhnya dalam kehidupan saya. Dan saya mau mengalami Engkau. Dan waktu Engkau buka hati di situ, maka Roh Kudusnya itu kemudian bisa menghancurkan setiap kekerasan dalam hati kita. Gampang gak saudaraku? Gampang sebetulnya. Datang pada Tuhan, buka hati saudara, telanjangin diri kita di hadapan Tuhan. Maka Dia akan selalu menerima kita semua. Yang susah apa? Karena kita ada pride, bener gak? Ada keangkuhan. Kita ada namanya kesombongan kita. Kita nggak mau dilihat kelemahan kita. Kita nggak mau dilihat kerentanan kita. Kita mau pasang badan itu istilahnya. Ya banyak orang Kristen secara rohani pasang badan. Pendeta mau doain gitu. Maksudnya dia tahan-tahan gitu maksudnya. Ya saya pernah lihat hamba Tuhan saya, gembala saya, Dr. Paul waktu doain orang pada altar call. Ya ada orang preman gitu ya. Dan dia udah pasang badan gitu maksudnya supaya gak bisa nih, ini gak bisa maksudnya. Gak mungkin kuasa Tuhan itu bisa jamah dia. Dan waktu didoain kemudian dia pelintingan apa namanya tuh guling-guling di bawah dan segala sesuatunya. Gak ada tuh, gak bisa saudaraku. Ya ketika kuasa Tuhan itu menjamah daripada kita semua. Amin. Ya saudara nangkep maksud saya. Ya jangan kita keraskan hati kita di hadapan Tuhan. Ya dan ini banyak orang kalau apa namanya bayangin ini sumber airnya di sini ya. Ini karena penuh sih ya. Saya coba minum, boleh minum ya.
Padahal haus. Nah kelihatan sih ya, ini airnya di sini. Di sini kan lapisan batuannya, atasnya tanahnya, bisa bayangin. Ya, waktu kita gali tanahnya, tinggal lapisan batuannya. Nah masalahnya air itu punya tekanan ke atas, benar gak? Ya air itu punya tekanan ke atas. Waktu air punya tekanan ke atas itu ada rembesan daripada batu-batunya. Jadi airnya itu nongol di permukaan daripada batu-batunya. Dan ini yang jadi masalah, banyak orang berpikir bahwa air itu adalah sumber airnya. Orang keliru, mereka melihat itu adalah sumber airnya. Padahal itu hanya apa? Rembesan air dari tekanan air yang naik ke atas. Saudara bisa nangkap hal ini. Banyak orang percaya secara rohani dalam hubungan mereka sama Tuhan. Mereka punya hidup rohani yang dangkal. Mereka punya hidup, mereka gak benar-benar sampai ke dalam hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Ya, mereka jadiin Tuhan sebagai, Yesus sebagai juru selamat mereka, tapi bukan Tuhan mereka. Mereka gak mau dipimpin sama Tuhan dalam penyembahan mereka, dalam iman mereka. Mereka puas dengan, ya udah dengan yang segini aja. Mereka punya hubungan yang dangkal, mereka gak benar-benar mengenal Tuhan. Karena kita berpikir bahwa ya udah sudah dapat airnya kok, tapi padahal sebenarnya masih batuan lapisannya, itu cuma air yang merembes aja. Saudara bisa dapat gambarannya gak? Itu gambaran daripada orang yang puas dengan kehidupan rohaninya. Puas dengan sedikit doa, sedikit penyembahan. Mereka gak benar-benar peduli pada pertumbuhan rohani mereka. Tapi Tuhan mengatakan kalau saudara pergi lebih dalam lagi, gali lebih dalam lagi, maka saudara akan menemukan sumber mata air yang tidak akan pernah habis-habisnya mengalir. Itu di dalam batin, dalam roh saudara. Jika saudara pergi lebih dalam lagi, ada sumber mata air kehidupan yang tidak ada habis-habisnya yang mengalir tersedia bagi saya dan saudara. Sebab itu terobosan kita itu ada di tempat yang dalam. Ya, berkat daripada Tuhan yang sejati itu ada di tempat yang dalam. Hubungan yang lebih intim lagi itu ditemukan di dalam kedalaman, di tempat yang lebih dalam. Bahkan rahasia kerajaan Allah, misteri daripada Kristus Yesus itu disediakan kepada orang-orang yang ada in the deep, dalam tempat yang lebih dalam lagi. Bukan di tempat yang dangkal, saudaraku. Karena tempat yang dangkal itu cetek, benar gak? Di tempat yang dangkal itu mudah. Sebab itu saya dan saudara, kita harus capek. Capeknya dalam apa? Capek terhadap kekristenan yang dangkal. Kita harus lelah sama kehidupan doa kita yang dangkal juga. Sama apa? Sama ritual rohani atau ritual agamawi juga yang dangkal. Jangan puas dengan yang dangkal. Sebab itu kita harus pergi lebih dalam lagi sama Tuhan. Dan Tuhan mengatakan kepada kita semua, go deep, pergi lebih dalam. Katakan pada kiri kanan saudara, pergi lebih dalam. Ya itu yang Tuhan katakan pada saya dan gereja kita. Jangan puas dengan sedikit yang air yang merembes dari tanah batuan. Jangan puas hanya sedikit kehidupan rohani kita. Jangan puas hanya dengan 1-2 pengalaman rohani dulu bersama dengan Tuhan. Tetapi sekarang saudara kehilangan sentuhan dan jamahan itu bersama dengan Tuhan. Semuanya adalah performa, kebiasaan. Karena dulu saudara pernah mengalami. Tapi sekarang gimana saudara? Ketika Tuhan mengatakan air hidup itu gak akan pernah habis-habisnya kok mengalir dari sini. Ada beberapa bagian dalam hidup kita yang kering. Ada beberapa bagian dari hidup kita yang perlu dibasahi kembali dengan sungai daripada Tuhan. Lapisan demi lapisan, go deep, masuk lebih dalam lagi. Tuhan mengatakan kepada kita semua, diperlukan saudara untuk menggali dan menerobos lapisan sedimen bebatuan. Sampai saudara menemukan sumber mata air kehidupan yang gak akan pernah kering dalam hadirat Tuhan saudaraku. Amin saudaraku. Karena jika engkau terus menerobos dari living water, ada sumber mata air kehidupan yang gak akan pernah kering. Orang-orang yang mau menggali lebih dalam, angkat tangan saudara. Amin. Yang mau saudara lebih lagi sama Tuhan. Saudara tahu panggilan Tuhan. Saudara tahu Tuhan mau apa dari engkau pada saat ini. Yang mau menemukan sebenarnya apa sih sebenarnya yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya mau ketemu sama hal itu. Supaya saya bisa tahu. Saya bisa dipenuhi daripada Tuhan. Jadi ada panggilan daripada Roh Allah yang hidup pada kita semua hari ini. Untuk semua anak-anaknya. Mari masuk lebih dalam dan menerobos. Breaking through saudaraku. Ya adalah saya tadi katakan ada hal-hal yang sudah lama mengikat kita, itu lapisan batuan sedimen yang keras. Kita harus hancurkan hal tersebut. Mungkin dosa yang sudah mengikat, kebiasaan, belenggu apapun itu. Udah jadi benteng dalam hidupmu. Saudara tahu ngerti gak maksudnya jadi benteng dalam hidup seorang? Kebiasaanmu yang gak bisa, susah banget untuk dilepaskan. Udah jadi belenggu, udah jadi benteng. Saudara, bagian-bagian yang keras itu batu-batu tersebut. Nah itu kita perlu hancurkan, amin. Ya itu memerlukan doa, puasa, itu memerlukan syafaat, bahkan peperangan juga. Firman Tuhan dan kuasa Allah untuk bisa menghancurkan setiap batu-batu yang keras tersebut. Dan saya hadir di sini. Saya di sini hari ini Pak, kasih tahu saudara sama keluarga saudara siap-siap. Keluarga saudara akan mengalami yang namanya terobosan daripada Tuhan. Keluargamu akan mengalami terobosan, breaking through daripada Tuhan. Apakah saudara rela untuk menerobos? Engkau gak mau yang dangkal lagi. Tapi kembali lagi saudara, ada prosesnya. Mari gali semuanya. Sampai semuanya kalau ketika lapisan tanahnya digali, ada masih ada lapisan bebatuan. Saudara jangan berhenti di situ aja. Jangan berhenti dalam penyembahanmu. Saya tidak akan
akan beranjak sampai Tuhan itu menjamah saya, saudaraku. Saya tidak akan berhenti berdoa sampai sesuatu terjadi. Saya tidak akan berhenti percaya, tidak akan berhenti menggedor daripada pintu surga. Sampai sesuatu itu diputar balikan, karena Tuhan punya rencana kok. Ketika Tuhan punya rencana, masa kita nggak mau mengambil rencana tersebut dan menyatakannya untuk terjadi? Musuh ingin saudara menyerah, musuh ingin saudara berhenti, musuh ingin saudara matiin mesin engine saudara, hidup doa saudara, hidup rohani saudara. Tetapi kita di sini adalah orang-orang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang dipenuhi dengan roh Allah yang hidup. Kita tidak akan berhenti berdoa, kita tidak akan berhenti bersyafaat, kita tidak akan berhenti memperkatakan untuk hal-hal diputar balikan untuk sesuai dengan apa yang Tuhan telah katakan dan nyatakan, mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita tidak boleh berhenti. Kasih tahu sama kiri kanan saudara, lihat mata ke mata sama mereka. Berani yuk lihat mata ke mata. Bilang sama dia, kamu gak boleh berhenti. Ayo katakan pada mereka, kamu gak boleh berhenti. Amin. Saudara adalah tanah yang kudus, amin. The holy ground. Tanah yang kudus dari Tuhan. Ya, engkau adalah kudus. Karena karya salib Kristus telah menguduskan kita semua. Substansimu kudus. Identitas saudara kudus, sekarang tinggal perbuatan kita. Hiduplah sesuai dengan identitas kita. Amin. Hiduplah, bersikaplah sesuai dengan substansi kita. Karena kita kudus dari Tuhan. Telah dikuduskan oleh darahnya. Camkan apa diri saudara. Kudus adanya. Saudara bukan apa yang saudara lakukan. Engkau adalah apa yang Dia lakukan di atas kayu salib bagi saudara. Ditebus, telah dimenangkan bagi kerajaannya. Dan sekarang saudara, Tuhan punya tugas buat saudara. Amin. Banyak orang suka mengatakan gereja itu kayak rumah sakit. Benar gak? Kenapa orang-orang sakit katanya datang dan kemudian dipulihkan dan disembuhkan. Tapi saya mengatakan saya kurang begitu nyaman dengan istilah tersebut, gereja sebagai rumah sakit. Kenapa? Ya memang mungkin pada awalnya orang datang, benar gak? Yang sakit dipulihkan, ya kan? Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya dan segala sesuatunya. Tetapi gereja kemudian harus bertumbuh dewasa, benar gak saudaraku? Ya gereja bukan hanya kumpulan daripada orang-orang sakit. Gimana orang-orang sakit mau menyembuhkan orang-orang sakit. Keluar sana memberitakan dengan tanda dan mujizat, benar gak? Setelah kita datang dipulihkan, kita jadi apa saudaraku? Kita jadi murid. Amin. Dan setelah kita jadi murid, kita dilengkapi, kita jadi apa? Kita jadi yang namanya army, kita menjadi tentaranya Tuhan. Siap untuk diutus. Karena kita sudah dilengkapi, saudaraku. Rumah tanggamu sudah dilengkapi. Keluargamu sudah dilengkapi, anak-anakmu sudah dilengkapi, saudaraku. Untuk bawa perubahan dalam kota kita Jakarta. Untuk bawa perubahan dalam bangsa kita Indonesia, benar gak saudaraku? Engkau rindu gak sih lihat Jakarta bisa diubahkan? Rindu gak buat lihat Indonesia itu mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena masih banyak orang di luar sana, benar gak saudaraku, yang belum mengenal Dia. Sebab itu kita sebagai gereja dipanggil dan kemudian kita harus diutus keluar. Kita adalah tanah yang kudus, the holy ground. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepada kota kita Jakarta bahwa Ia adalah Allah yang kudus. Tuhan akan memperlihatkan kepada Indonesia bahwa Dialah Allah yang kudus yang bertahta di atas surga. Dan mengatakan Indonesia adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara dan keluarga saudara dan anak-anak saudara bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Di mana hadirat Allah hadir, disitulah tanah yang kudus. Saya katakan sekali lagi, di mana hadirat Allah hadir, disitulah tanah yang kudus. Jadi mari lingkari kehidupan saudara dengan hadirat Tuhan. Lingkari kehidupan doamu dengan hadirat Tuhan. Karena iblis gak bisa masuk ke tempat tanah yang kudus. The holy ground, itu forbidden. Gak bisa masuk dia. Amin. Roh Kudus itu tinggal dalam kita semua. Sebab itu saya dan saudara adalah tanah yang kudus. Ya, saya nyatakan sama saudara, kesehatan saudara adalah tanah yang kudus. Masa depan saudara adalah tanah yang kudus. Masa depan saya adalah tanah yang kudus. Gereja saya adalah tanah yang kudus. Pikiran saya adalah tanah yang kudus. Hubungan saya adalah tanah yang kudus. Dan saya berdiri di atas tanah yang kudus. Amin, saudaraku. Ya, jadi saudara jangan bawa-bawa yang lama ke tempat yang baru. Yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua dalam tempat ini. Tuhan mengatakan leave behind. Ya, tinggalin semuanya itu. Jangan izinkan luka masa lalu saudara bawa-bawa terus. Ya, menghalangi penyembahan saudara hari ini. Ketidakpengampunanmu engkau bawa-bawa terus menghalangi pemberianmu pada saat ini. Menghalangi tujuan Tuhan dalam hidupmu. Jangan izinkan rasa sakit masa lalu. Trauma masa lalu buat apa saudara? Hidup udah punya dramanya sendiri. Jangan bawa drama masa lalu pada masa ini. Tapi kita mau gali lebih dalam. Amin saudaraku. Ya, saya mengundang saudara hari ini untuk bangkit berdiri. Saya masuk lebih dalam, Tuhan mengatakan. In the presence, dalam hadirat Allah. Masuk lebih dalam.
Supaya saudara bisa mengalami yang namanya kepenuhan. Yang tidak akan pernah habis mengalir. Tersedia bagi saudara. Kalau saudara punya pilihan hari ini, saudara mau yang dangkal atau saudara mau masuk lebih dalam kedalaman bersama dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan Tuhan saya gak puas dengan apa yang saya ada pada saat ini. Saya mau mengalami Tuhan. Mungkin dulu saya pernah ngalamin Tuhan dalam hidup saya. Tapi hari ini Tuhan, saya mau menyerahkan kembali hidup saya. Saya mau mengalami kembali jamahan kasih-Mu Tuhan. Saya mau mengalami kembali Tuhan, Roh Kudus-Mu yang dekat dengan saya. Sahabat terbaik saya yang tidak pernah meninggalkan saya. Saya mau mengalami kembali hari-hari di mana Engkau memegang tangan saya dan saya merasakan sukacita dan damai sejahtera yang tidak ada apapun yang bisa merebutnya. Kalau itu saudara, saya mau saudara angkat tangan saudara berserah kepada Tuhan. Kalau engkau mengalami kembali kasih itu, sumber air sungai yang tidak akan pernah mengalir. Engkau mau pergi ke kedalaman. Engkau gak mau berhenti pada saat ini hanya kepada penyembahan yang biasa atau doa, hidup doa yang biasa. Engkau gak bisa berhenti. Tuhan mengatakan jangan berhenti. Jangan berhenti memuji Tuhan. Jangan berhenti menyembah Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berpuasa. Jangan berhenti meninggikan nama Tuhan. Dan jangan berhenti memberitahukan kepada dunia bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena saudara adalah orang-orang yang mau menerobos dalam tempat ini. Di dalam nama Yesus. Pesan ini buat saudara pada hari ini. Hamba berdoa Tuhan pada saat ini biarlah Engkau menyembuhkan, restore, bahkan memulihkan setiap hati Tuhan. Yang telah mengingatkan kami kembali. Ada begitu banyak sumber mata air yang tersedia bagi kami. Kami yang haus lapar, kami minum dari sungai tersebut. Kami tidak akan haus lagi. Karena kami dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Tidak ada hal apapun dalam dunia ini yang bisa memuaskan kami selain ada di dalam hadirat-Mu. Hari ini kami berkomitmen Tuhan. Di bawah urapan Tuhan. Untuk kami pergi lebih dalam. Dan kami tidak akan menyerah. Meski kami alami terhempas sampai ke dasar hidup kami. Tapi kami tahu kami sudah dekat dengan sumber air hidup itu. Kami di dalam Kristus. Dan Kristus di dalam kami. Sembuhkanlah setiap hati. Jamah setiap hati pada saat ini Tuhan. Dan berbicaralah kepada setiap hati. Hadir bersama dengan kami Roh Kudus pada saat ini. Kuasa-Mu mengalir. Mari yang haus dan lapar. Mari sembah Dia. Mari agungkan Tuhan. Karena Dialah kekuatan-Mu. Dialah sumber pengharapan-Mu. Dan ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, Dia akan membawa terbang tinggi seperti pada burung Raja Wali dengan kekuatan sayapnya. Engkau akan berlari dan tidak menjadi lelah. Engkau berjalan dan tidak menjadi lesu. Karena Tuhan yang mengangkat engkau terbang tinggi di atas bagai burung Raja Wali Tuhan. We worship You Jesus. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. We worship. Sungai-Mu Tuhan mengalir. Sungai-Mu Tuhan yang mengalir. Kami haus dan lapar akan Engkau. Jamahlah kami. Penuhi kami Tuhan. Syaralah bayaralah makalabas. Bahkan bayaralah sonda kami sembah. Kami sembah. Kami agungkan. Kami muliakan. We worship You. Syaralammu yaralammu bakar bayaramu syanana maramayaralammu sembah hiralamu yaralammu syaralammu syaralammu. Mari sembah Dia dan angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, ku sembah. Kami dan sisi rumah tangga kami menyembah-Mu. Hiralamu syaralammu bayaralammu Ibakana bayaralamu syarala bayaralabaka urama sandara labu yaralabu syarala bayaralabu syaralabu ibakata karabu riversukan. Sungai-Mu Tuhan, Sungai-Mu Tuhan membasahi pada saat ini mereka yang haus lapar akan Engkau penuhi, penuhilah. Penuhilah setiap hati, penuhilah setiap hati. Kami sembah
sembah, kami angkat suara kami kepada surga. Buka pintu surgamu Tuhan, kami menjangkau kepada Engkau. Kami reach out to you, kami menjangkau kepadamu Yesus. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu jamahan-Mu. Penuhi kami pada pagi hari ini, penuhi kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya there is a river flow in this place. Ada Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Tuhan penuhi kami semua, penyembahan kami. Inilah penyembahan kami kepada Engkau Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan Raja kami, Allah yang mulia. Kami sembah, kami muliakan. Haleluya. Bapak kami berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah api daripada Engkau pada saat ini berdiam di antara umat-Mu pada saat ini Tuhan. Engkau membaptis mereka, memenuhi mereka dengan api daripada Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka tidak menjadi sama lagi Tuhan. Mereka akan berjalan dengan kuasa Tuhan. Mereka akan berjalan dan memperkatakan hal-hal yang ajaib yang berasal daripada Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan senantiasa menyertai-Mu sampai kepada akhir zaman pada saat ini. Angkat tangan kepada Bapa di surga. Bapa hamba lepaskan pada saat ini. Karunia Roh Kudus turun di atas umat-Mu. Melengkapi mereka, memberdayakan mereka Tuhan. Mereka berjalan dengan kuasa Tuhan. Dan hidup mereka tidak menjadi sama lagi. Terima dengan iman, mujizat dan terobosan-Mu pada saat ini. Dan sampai perkatakan sungai daripada Tuhan terus membasahi mereka. Dan seisi rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu dengan darah-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Seal in every heart Lord. Dan bicara kepada mereka semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati? Semua diberkati, amin. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Robi Taruna yang sedang berkati kita. Tuhan Yesus berkati Bapak dan pelayanannya. Bapak Ibu, kita mau siapkan persembahan kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Buat setiap anugerah yang Tuhan sediakan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan sudah buat kami berhasil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan apapun yang kami miliki bukan karena kehebatan kami Tuhan. Tapi semua karena anugerah-Mu. Dan hari ini Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Ya Tuhan persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya Bapa di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan di depan ya sambil kita menyanyikan lagu ini. Allah itu sungguh baik bagiku, ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menjatakan kebaikan, menjatakan kebaikan, menjatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyi ya. Dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setia Tuhan. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesus
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini saya menyampaikan pesan memaknai kematian Yesus Kristus. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam pandangan Kristen, konsep Tuhan yang mati merujuk pada peristiwa penyaliban Yesus Kristus, di mana Allah menjadi manusia dan secara fisik wafat di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kematian ini hanya dialami secara natur kemanusiaannya, sementara natur keilahiannya tetap ada. Makna dari kematian Yesus Kristus adalah yang pertama sebagai penebusan yang sejati. Kristus mati bukan hanya sekedar membuat keselamatan menjadi mungkin bagi semua orang, tetapi secara efektif menjamin keselamatan bagi umat pilihan, domba-dombanya, yaitu gerejanya. Kedua, sebagai substitusi pengganti. Yesus mengambil tempat manusia berdosa, menerima kutukan hukum Taurat, dan menanggung murka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia. Yang ketiga, sebagai pemenuhan keadilan Allah. Kematiannya adalah korban yang sempurna dan tak terulang untuk melunasi utang dosa manusia, sehingga Allah tetap adil, namun juga pembenar bagi orang percaya. Yang keempat, sebagai pertukaran ajaib, dosa manusia ditimpakan kepada Kristus, sementara kebenaran Kristus diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Kelima, sebagai kemenangan atas dosa dan maut. Meskipun sering dianggap kekalahan, salib adalah kemenangan tertinggi Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tuhan menyertai kita semua. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksimas bersama saya Tasya. Berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Immanuel Gatot STH MAG. Mari jemaat Tuhan, saya ajak sebanyak-banyaknya membawa jiwa beribadah bersama di minggu mendatang. Youth Sabtu depan akan dilayani oleh Kak Marsha Manopo. Mengajak seluruh jemaat Buddha untuk bergabung dalam ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lantai 5. Dan berikut klip pengumuman lainnya. PMI DKI Jakarta bersama GBI Sungai Yordan Roksimas mengadakan donor darah pada hari Minggu 3 Mei 2026 di GBI Sungai Yordan Roksimas lantai 1. 30 Mei sampai 1 Juni 2026, Sing GBI Sungai Yordan Roksimas akan mengadakan retret dengan tema besar Together as One, subtema Mission 101. Mengajak seluruh jemaat Buddha untuk gabung dalam retret ini. Informasi biaya dan pendaftaran dapat menghubungi Tasya. Demikian informasi sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, apakah ada? Jika ada boleh lambaikan tangannya. Ada? Belum ada? Itu tugas kita Bapak Ibu, amin. Untuk kita boleh mengajak teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita buat datang ke tempat ini. Buat beribadah bersama kita, amin. Dengan demikian ibadah sudah selesai pada hari ini. Mari Bapak Ibu semuanya saya undang bangkit berdiri. Kita mau berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
seluruh bumi. Jesus. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus. Kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.